Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Iwan di channel Sound Kompor gitu lur guys. Di video kali ini saya ingin meng-share sedikit saja mengenai device atau alat untuk merekam bunyi yang keras daripada audio sonic itu sendiri. Artinya rentang 20 Hz sampai 20 gitu guys. Kalau boleh cerita dari awal perjalanan dulu saya syuting audio itu mau dimulai dari HP Nokia C3 kalau nggak salah. Kemudian berganti ke Xiaomi Note 2. Menurut saya untuk video di zaman itu udah oke. Untuk audionya masih di batas bawahnya masih sekitar 120 atau 150 Hz ya. Jadi getar subnya belum, limitnya belum dapat. Kemudian aku ganti ke Note 5 masih Xiaomi, itu ada peningkatan, cuma limiternya belum ada. Jadi kalau suara kencang terkesan over kalau bahasanya orang-orang ngeprek atau gimana kayak gitu ya. Atau sember gitu. Terus ganti ke Samsung A50. Kemudian Samsung A50s. Menurut saya oke, dalam arti bassnya ketangkep. Cuma ketika kenceng bunyi, subnya ketangkep, bagus, tapi hacknya teredus atau tertutup subnya. Mungkin mikrofonnya bergetar membrannya seperti itu. Kemudian waktu berjalan pas di acara semu kemarin, aku pakai Samsung A50. Lumayan sih. Tak pakaiin mic eksternal. Kalau nggak dipakai eksternal hancur suaranya. hancur. Rata-rata HP sekarang kalau Android ya full Android, kalau tanpa mic eksternal untuk recording sound balap loh ya. Hancur. Saya pastikan hancur. HP Android. Nah, kemudian saya pengen nih nyoba dengerin punya temen, ada yang Samsung seri S, lumayan. Tapi nggak tahu ketika suara kencang gimana, belum tahu. Cuma kalau suaranya netral, flat, nggak terlalu over, enak. Tapi masih belum real ketika over. Kemudian dia ngelimit subnya ngelimit. Jadi terkesan hampir flat. Padahal kan di lokasi kencang subnya. Nah, saya pengennya subnya tetap kencang, hacknya ya mengimbangi gitu. Jangan sampai ke flat. Nge-flat nanti kurang limit kayak gitu, kurang sip. Apalagi yang paling bahaya terkompres. Waduh, itu nggak suka kalau saya recording audio sound untuk HP loh ya, device ya. Kemudian singkat cerita, waktu berjalan saya ganti ke iPhone. Nah, disinilah saya mulai jatuh cinta, lur. Jatuh cinta. Itu kemarin saya nyoba iPhone 5. Naik ke iPhone 6, dengerin iPhone 6 masih lumayan lah. iPhone seri yang 6 itu masih ada masih ada jack input untuk audio kayak gitu. Apa ya namanya? Jack 3 ya, apa itulah itu. Kemudian aku naik ke seri 6S Plus. Nah, itu udah aku mentoknya sampai sekarang kalau untuk sound, misalkan untuk project kayak hanya sound sedikit, artinya nggak banyak kayak karnaval, itu aku pakai iPhone. Tapi ketika sound karnaval yang katakanlah sound karnaval pada umumnya 12 sub di atas, itu aku pakai HP Android tapi tak kasih mic eksternal kayak gitu. Jadi tipsnya carilah HP yang dia responnya linear dulu. Jadi suara, katakanlah gampangannya gini wes, suara bassnya ketangkep, cisnya ya juga ketangkep. Yang kedua sama-sama ketangkep, tapi ketika over nggak ngompres, kemudian nggak ngepick. Artinya kalau ngepick bahasa mudahnya ngeprek gitu, kayak gitu. Jangan sampai, jadi harus ada standarnya dulu. Dan nanti kalau udah oke, dikasihlah mic eksternal. Nanti mic eksternal apa saja yang cocok buat
sound balap, nanti saksikan video selanjutnya. Oke dulu ya. Jadi tipsnya pilihlah HP yang linear dulu. Ada juga merek lain banyak, Realme, Vivo, Oppo, ya lumayan bagus lah menurut saya, lumayan sih bagus. Tapi untuk sekelasnya saya berani Samsung untuk Android. Terus untuk iOS ya tetap ya iPhone itu. Saya iPhone. Jadi untuk realnya saya berani iPhone loh ya. Real ya. Jadi kalau misalkan kita record dari depan sub ya suaranya full sub. Ya meskipun mic-nya kayak denger ada, tapi di handphonenya itu terdengar tapi lirih. Nah nanti kalau diakali beda cerita. Nah nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Ya mungkin itu dulu. Jadi buat teman-teman calon YouTuber balap atau yang sudah jalan mungkin bisa buat referensi aja lah itu. Kalau dari pengalaman saya seperti itu. Mungkin dari dulur-dulur bisa cerita HP apa yang digunakan, hasilnya gimana gitu. Jadi artinya ketika kita dapat sebuah project, yang utama ya namanya juga kita syuting sound ya audionya dulu. Video nomor 2, audionya dulu harus jelas gitu. Saya itu paling sebel ketika ya video lumayan lah, cuma audionya sember gitu atau over, dan limitnya over sekali. Waduh, tidak enak itu, tidak enak gitu. Jadi kalau bisa linear dulu dan nggak over, udah cukup. Yang penting itu linear dan nggak over, nggak banyak limiter yang dihasilkan oleh device tersebut gitu. Jadi pilihlah HP atau handphone yang tepat. Nanti handycam beda lagi, DSLR beda lagi cerita. Oke, mungkin itu dulu referensi ya mungkin dari yang bisa saya kasihkan ke teman-teman para penyuting sound perkotaan Indonesia. Semoga bermanfaat. Ya tentunya biar teman-teman biar shootingannya audionya lebih sip. Saya utamakan audio bukan videonya dulu. Audio yang utama. Kalau mungkin untuk nyodrek di acara kayak sponsor ada standnya gitu, itu video dulu. Kejernihan gambarnya jelas, nggak ngelebur otomatis clean ngono kae gitu. Jadi ya ada kegunaan lah masing-masing, ada tempatnya. Tapi ketika untuk sound balap indoor untuk mendapatkan hasil jernih, HP-nya jangan nanggung. Jadi beli HP yang standar sekalian, ditabung dulu baru dibeli. Jangan beli yang di bawah, dijual rugi, susah jual. Jadi beli yang bagus sekalian. Mas, yang paling bagus iPhone yang punya mata 3, kameranya 3, iPhone 11 Pro Max. Itu bagus. Itu yang paling hack menurut saya. Secara audio loh ya, secara audio. Memang kalau untuk iPhone stabilnya video atau smoothnya video itu nggak bisa dibohongin. Kalau kita buat status di story Instagram atau di WhatsApp itu video smoothnya iPhone itu nggak bisa dibohongi. Wah, ini apa iPhone ya, apa iPhone, pasti itu nggak bisa bohong. Jadi kalau video iPhone juaranya gitu. Meskipun banyak sekali sekarang merek HP yang menyediakan berbagai macam, banyak lah kameranya, ada 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi kalau untuk keperluan untuk YouTuber balap sound system, menurut saya kameranya cukup 1 aja cukup. Jadi kameranya nggak nge-zoom in out, ya cukup di situ aja. Jadi tinggal kita main jarak ke depan, ke belakang, ke samping gitu aja. Dan yang utama harus audionya. Kalau ketika misalkan kamera kita menghadap ke arah berlawanan dari soundnya, jadi yang dengar bassnya. Kalau kita hadapkan ke atas, yang terdengar mid hack-nya, itu yang real. Kayak gitu. Ya mungkin itu dulu lor ya. Mungkin kepanjangan menurut saya. Ya sing ngene iki diulur-ulur ben 10 menit ya. Ya YouTuber rata-rata ngono. Ya maksudnya ben nek dene golek
masukan ya monggo ditonton, nek enggak ya skip wae. Ya mungkin itu dulu lur ya. Nanti kita bahas selanjutnya mengenai teknis dan lain-lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.